Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 260. Zeno akhirnya muncul di tempat pertarungan Kapten Yami untuk membantu Dante menyelesaikan tugas yang merupakan tanggung jawab Dante. Ya, tugas yang dimaksud di sini adalah menangkap dan membawa seorang penyihir tingkat arken pengguna sihir kegelapan. Di mana berkat kedatangan Zeno inilah rencana Dark Triad dapat kembali dilanjutkan, hingga membuat Kapten Yami terpaksa harus berpisah dengan anggota skuad Banteng Hitam. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 260 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, Asta sudah benar-benar mencapai batas dan kehabisan seluruh kekuatan yang dia miliki. Bahkan dia terlihat sudah tak sanggup untuk berdiri hingga membuat tubuhnya terjatuh. Untung saja di sana ada Kapten Yami yang menopang tubuh Asta dengan tangan kirinya sambil berkata, "Kerja bagus Asta." Mendengar perkataan Kapten Yami ini, Asta pun memasang wajah bahagia karena sudah berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Kapten Yami. Bahkan sampai membuat Kapten Yami mengakui kehebatan Asta dan memberikan pujian kepada Asta. Hal menarik kedua, berkat kemenangan yang didapatkan oleh Asta dan Kapten Yami dalam menghadapi Dante, kebahagiaan dan sukacita pun tergambar di wajah seluruh anggota skuad Banteng Hitam yang berada di tempat tersebut. Namun sayangnya, kebahagiaan yang dirasakan oleh skuad Banteng Hitam ini hanya terjadi di waktu yang sangat singkat. Karena di waktu Kapten Yami berbalik arah dan mendatangi tubuh Dante yang tergeletak, Zeno tiba-tiba muncul di dekat Kapten Yami dan langsung menggunakan sihir tulang untuk menangkap Kapten Yami. Oh iya, bila ada yang bertanya mengapa Kapten Yami mendatangi tubuh Dante, ya tentu saja untuk memberikan sebuah sihir pengikat atau sihir penahan kepada Dante. Karena menurut Kapten Yami, seorang pengguna kekuatan iblis seperti Dante harus diikat atau ditahan menggunakan sebuah sihir, walau orang tersebut sudah kehilangan kesadaran. Bahkan Kapten Yami sempat menjelaskan bahwa dia masih harus mengikat atau menahan Dante, walau tubuh Dante hanya menyisakan kaki terakhir. Hal menarik ketiga, tangan kanan Asta masih terlihat berwarna hitam. Tapi sayangnya walaupun tangan kanan Asta masih berwarna hitam, Asta terkesan sudah tidak dapat menggunakan kekuatan iblis dari tangan kanannya, seperti apa yang dijelaskan di chapter ini. Lalu mengapa tangan kanan Asta berwarna hitam, padahal dia sudah kehabisan batas waktu penggunaan kekuatan iblis? Ya belum dijelasin secara detail sih. Tapi menurut kami, tangan kanan Asta masih berwarna hitam merupakan salah satu bentuk efek samping dari penggunaan kekuatan iblis. Kemudian apakah perubahan di tangan Asta ini akan menjadi sebuah perubahan yang permanen? Ya ada kemungkinan sih. Tapi berdasar dari fakta bahwa anggota Dark Triad masih bisa kembali ke wujud asli setelah menggunakan kekuatan iblis, maka tidak menutup kemungkinan kalau perubahan di tangan Asta hanyalah sebuah perubahan sementara. Atau paling tidak ada sebuah cara yang bisa membuat pengguna kekuatan iblis mengembalikan wujud aslinya. Hal menarik keempat, selain karena sudah kelelahan, ternyata alasan Kapten Yami dapat terkena serangan Zeno dengan mudah karena dia sudah menurunkan kewaspadaan dan menganggap pertarungan melawan Dark Triad sudah berakhir. Di mana sesaat sebelum kemunculan Zeno, Kapten Yami sempat berkata, "Ya, setidaknya kita sudah menangkap pemimpin musuh yang memiliki kekuatan iblis. Jadi ini akan menjadi Ya, di sini Kapten Yami ingin mengatakan kata akhir. Tapi sebelum berhasil menyelesaikan perkataannya, Zeno sudah muncul. Hal menarik kelima, dari apa yang dilakukan oleh Zeno di chapter ini, saat kemunculan Zeno di depan skuad Banteng Hitam, bisa kita simpulkan bahwa Zeno memiliki sifat yang jauh berbeda dari Dante. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Dante akan cenderung mempermainkan musuhnya ketika dia mengetahui kalau kekuatan musuh yang dia lawan masih di bawahnya. Kalian ingat kan ada sebuah adegan yang memperlihatkan Dante bertanya kepada Lucifero tentang perbandingan kekuatan miliknya dan kekuatan iblis Asta. Sedangkan Zeno adalah seorang penyihir yang selalu serius dalam melakukan segala hal dan selalu berusaha untuk mengambil langkah pencegahan tanpa pandang bulu. Bahkan di sini dia sempat terlihat bersyukur karena sudah menusuk Yuno
Ya, walaupun pada akhirnya Yuno berhasil selamat berkat sihir William, tapi setidaknya di sini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Zeno berencana untuk membunuh Yuno. Hal menarik keenam, setelah menangkap Kapten Yami, terlihat dengan jelas bahwa orang pertama yang diserang oleh Zeno adalah Asta. Lalu mengapa Asta menjadi orang yang pertama kali diincar oleh Zeno setelah dia berhasil menangkap Kapten Yami? Ya, sebenarnya belum dijelaskan secara detail sih. Tapi dari gambaran yang diberikan di adegan ini, Yukita Pata seolah mengisyaratkan bahwa Zeno sudah menyadari sesuatu tentang tangan Asta, hingga membuat Zeno melakukan tindakan pencegahan dengan berusaha mengakhiri hidup Asta. Untung saja rencana Zeno untuk mengakhiri hidup Asta sudah terhalang oleh dua hal. Pertama, sihir ruang milik Vinral yang dia anggap sangat mengganggu, serta keterbatasan waktu yang dia miliki. Ya, sebenarnya belum jelas sih kenapa si Zeno hanya memiliki sedikit waktu. Hal menarik ketujuh, ada sedikit perbedaan terjemahan tentang perkataan Zeno sesaat setelah dia menangkap Kapten Yami, atau tepatnya saat dia membopong tubuh Dante, di mana terjemahan fans pertama berbunyi, "Aku khawatir dengan sihirnya, bagaimana jika aku katakan begitu dan langsung pergi?" Sedangkan terjemahan fans kedua berbunyi, "Pergerakan mana atau getaran mana sudah membuatku terganggu dan menuntunku ke sini." Kalah setelah mengatakan banyak hal, selanjutnya apa yang akan kau lakukan? Nah, jujur gue sendiri belum bisa memastikan mana terjemahan yang paling benar. Tapi setelah gue telusuri, menurutku sendiri terjemahan fans kedua lah yang lebih masuk akal. Lalu bila terjemahan kedua ini memang benar, maka bisa kita katakan alasan Zeno bisa muncul tepat di dekat Dante karena dia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pergerakan mana milik Dante. Tidak hanya itu, sempat dijelaskan juga kalau Zeno sempat komplain atau mengomentari sikap Dante yang sudah sesumbar atau banyak bicara, tapi pada akhirnya dia dapat dikalahkan oleh musuh. Hal menarik kedelapan, entah bagaimana caranya, ternyata serangan yang dilepaskan oleh Yuno sudah memberikan efek kepada Zeno. Walaupun serangan Yuno sebelumnya sama sekali tidak mengenai tubuh Zeno secara langsung, di mana hal ini bisa kita simpulkan karena Zeno sempat teringat tentang Yuno saat tangan kanannya terlihat bergetar di waktu menyerang Asta. Hal menarik kesembilan, menyadari bahwa Kapten Yami akan dibawa oleh Zeno, seluruh anggota skuad Banteng Hitam yang berada di lokasi terlihat mengerahkan sisa kekuatan mereka untuk mencegah Zeno. Namun sayangnya karena perbedaan kekuatan yang mereka miliki, semua serangan dan usaha yang dilakukan oleh skuad Banteng Hitam sama sekali tidak membuahkan hasil, hingga membuat skuad Banteng Hitam terpaksa harus berpisah dengan Kapten Yami. Oh ya, dari adegan ini sudah muncul sebuah pertanyaan menarik nih, dan pertanyaannya berbunyi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Zeno hingga dia dapat membuat Vanessa dan Rogu si kucing takdir terpental? Apakah Zeno dapat membatalkan efek dari kucing takdir? Ya, sebenarnya Zeno tidak menyerang si kucing takdir secara langsung, tapi dia sudah melakukan sesuatu dengan sihir spasial milik Vinral yang akan digunakan oleh Rogu hingga membuat Rogu dan Vanessa terpental. Tapi mengapa efek dari sihir kucing takdir terlihat tidak aktif di sini? Ya, tentu saja karena kucing takdir Vanessa memiliki batasan jarak. Hal menarik ke-10, karena terdorong oleh perasaan ingin membantu teman-temannya dan menyelamatkan Kapten Yami, Asta yang terlihat sudah tidak berdaya meminta bantuan kepada iblis yang dia miliki dan menawarkan tubuhnya. Tapi uniknya, iblis yang dia miliki malah menolak mentah-mentah permintaan Asta, sambil berkata kalau Asta terlalu lemah dan tidak memenuhi syarat untuk sebuah pertukaran. Lalu sebenarnya apa tujuan asli dari iblis Asta? Apakah dia benar-benar berniat untuk mengambil alih tubuh Asta? Tapi mengapa dia menolak tawaran Asta? Bukankah seharusnya dia dapat mengambil alih tubuh Asta ketika Asta melemah? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-11, menyadari bahwa anggota Banteng Hitam yang berada di lokasi sangat mengkhawatirkan dirinya, Kapten Yami kemudian terlihat tersenyum saat dibawa oleh Zeno, di mana sikap Kapten Yami ini seolah mengisyaratkan kalau dia sangat bangga dengan anggota yang dia miliki, dan seolah mengisyaratkan kalau mereka tidak perlu mengkhawatirkan dirinya karena dia akan baik-baik saja. Dan sontak sikap Kapten Yami ini langsung membuat Asta dan yang lain tertegun dan terdiam sejenak.
Ke-12, karena Zeno diperlihatkan dapat menggunakan sihir ruang, serta karena bentuk dari portal yang dibuat Zeno terkesan melambangkan kekuatan iblis, tidak sedikit fan menganggap kalau sihir yang dimiliki oleh iblis Zeno adalah sihir ruang. Lalu apakah kalian sependapat dengan anggapan beberapa fans mengenai sihir iblis Zeno ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ke-13, di panel terakhir, Asta terlihat berteriak memanggil Kapten Yami sambil memeluk bumi di dekat pedang Kapten Yami yang sudah berkarat atau membusuk karena sudah terkontaminasi oleh kekuatan anti sihir. Dimana karena hal inilah kemudian muncul sebuah pertanyaan, bisakah pedang Kapten Yami kembali ke wujud semula? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu teman-teman ketahui dulu bahwa tidak semua penyihir dapat menetralkan pedang atau senjata yang sudah terkontaminasi oleh kekuatan anti sihir. Bahkan, Kaisar Sihir Julius saja belum mengetahui cara menetralkan sebuah pedang atau senjata yang sudah terkontaminasi oleh kekuatan anti sihir. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa ada satu penyihir yang sudah diperlihatkan dapat menetralkan pedang atau senjata yang sudah terkontaminasi oleh kekuatan anti sihir. Ya, dia adalah sang Elder Elf. Nah, karena itulah bisa kita simpulkan kalau wujud dari pedang milik Kapten Yami masih bisa dikembalikan ke wujud semula. Dan yang jadi pertanyaan saat ini, siapakah yang dapat menetralkan sebuah senjata seperti yang dilakukan oleh sang Elder Elf? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.